Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. 55.000 lebih buruh terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, gelombang PHK ini masih menghantui dunia ketenagakerjaan Indonesia. Dalam 6 bulan pertama tahun 2026 atau tahun ini, lebih dari 43.000 pekerja kehilangan mata pencahariannya. Kondisi ekonomi global akibat gejolak dari geopolitik, mau tak mau ini turut berdampak pada perekonomian maupun lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kelangkaan dari bahan baku, bahan bakar, serta rencana dari pemindahan sejumlah pabrik ke luar negeri, ini juga berpotensi merenggut mata pencaharian para pekerja. Pemerintah tentunya bergerak cepat merespon kondisi ini, mulai dari menurunkan harga gas LNG untuk menjaga daya saing industri dan juga melindungi lapangan kerja, hingga juga membentuk Satgas PHK yang ini tentunya dalam memetakan kondisi atau potensi PHK serta upaya mitigasinya. Pemerintah tentunya terus berulang menegaskan komitmen keberpihakannya pada kelompok buruh, namun gelombang PHK masih maksud kami gelombang dari PHK ini tentunya gelombang PHK massal menggambarkan betapa jarak antara perlindungan di atas kertas dengan kenyataan di lapangan ini masih terbentang jauh. Lalu seperti apa upaya kemudian yang mampu menghadang badai PHK di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global hingga saat ini? Kita akan bahas tentunya di arah angin televisi Republik Indonesia. Malam hari ini kita akan hadirkan sejumlah narasumber dengan judul Menghadang Badai PHK. Ada yang sudah bergabung bersama kami di studio TVRI. Ada Bang Yusuf Randy Manilat, Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia. Bang Yusuf, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas. Baik, terima kasih sudah join di malam hari ini. Yang bergabung via daring malam hari ini ada juga yang sudah tersambung, Bang Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo. Bang Bob, selamat malam, salam sehat Bang Bob. Selamat malam, salam sehat. Baik, tersambung via daring malam hari ini langsung dari Semarang. Terima kasih Bang Bob sudah join via daring malam hari ini. Kita nantikan juga tentunya ada Bang Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang nanti juga akan hadir secara langsung di studio. Tapi sebelum itu saya langsung ke CORE terlebih dahulu, sebelum nanti saya akan tanyakan juga ke Bang Bob Azam. Mas Yusuf, ini kan berbicara juga dari gelombang PHK yang terjadi. Tadi kalau angkanya yang 55.000 ini terancam PHK. Nah, dari CORE sendiri melihat tren PHK bulan ini, lalu industri atau sektor apa yang kemudian terancam PHK terbanyak hingga di 6 bulan pertama kita lihat angkanya kan 43.000 pekerja ya yang kehilangan mata pencarian. Iya, yang pasti kalau kita lihat tadi juga sudah disinggung, saat ini industri manufaktur itu tertekan karena kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu. Gitu ya. Di saat yang bersamaan karena kondisi geopolitik global yang tidak menentu, itu akhirnya memberikan implikasi terhadap kenaikan harga minyak dan juga implikasi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Dua aspek ini akhirnya bersamaan menekan industri di dalam negeri. Industri yang sangat tergantung pada impor, terutama impor bahan baku dari luar yang berkaitan dengan minyak dan gas, itu akhirnya harus terdampak dengan kondisi geopolitik saat ini. Di saat yang bersamaan dengan adanya pelemahan atau tren pelemahan nilai tukar rupiah yang kita saksikan saat ini, itu akhirnya memberikan implikasi nilai impor yang harus dilakukan oleh industri menjadi lebih tinggi. Nah, makanya industri-industri seperti industri katakanlah yang berkaitan dengan impor seperti manufaktur, nikel, kemudian juga industri makan minuman, saya kira hampir semua industri tidak bisa terlepas dari ketergantungan terhadap bahan baku impor. Jadi industri-industri terutama di manufaktur itu akhirnya terdampak gitu ya dengan kondisi geopolitik yang kita saksikan saat ini, dan sayangnya dengan kita saksikan saat ini meskipun trennya di global ya sudah sedikit cooling down. Kalau kita ingat kemarin Iran dan Amerika Serikat sudah sepakat untuk berdamai, tapi ini kemudian tidak menutup kemungkinan trennya bisa meningkat kembali apabila tren perdamaian yang sudah disepakati itu kemudian dilanggar oleh salah satu pihak gitu. Masih dinamis juga meskipun ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Masih dinamis terutama sampai dengan akhir tahun nanti, Mas Jaya. Ya, tapi Mas Yusuf, kalau Anda lihat dari ancaman PHK yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di bulan ini begitu, tren PHK ini kan tidak hanya di tahun ini begitu. Betul. Atau 6 bulan pertama di tahun 2026 tadi kita sudah melihat ada 43.000 pekerja, tapi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, Anda lihat apakah ini memang
PHK juga mengancam setiap tahun atau seperti apa sebetulnya? Ya, jadi sebenarnya PHK terutama dalam 3-2 tahun terakhir ini disebabkan oleh dua faktor ya. Faktor pertama adalah faktor seasonal atau faktor yang memang terjadi pada tahun tersebut. Oke. Misalnya kalau di tahun ini ada faktor geopolitik global, kemudian di tahun lalu ada faktor dari perang dagang atau penetapan tarif antara Amerika Serikat dengan beberapa negara gitu ya. Oke. Nah, di samping faktor musiman atau seasonal itu, ada juga faktor struktural yang memang menjadi semacam permasalahan klasik. Menarik, faktor struktural apa saja yang kemudian Anda bedah? Ya, kalau kita lihat misalnya masalah persaingan daya saing antara Indonesia dengan negara-negara tetangga misalnya kayak Vietnam gitu ya, kita harus akui bahwa negara tetangga seperti Vietnam itu harus sudah lebih siap dalam konteks ongkos logistik misalnya yang relatif lebih ringan, kemudian juga sumber daya manusia yang relatif lebih siap gitu ya, kemudian juga masalah kepastian dari regulasi yang bisa bertahan dalam jangka waktu lama. Jadi ekosistem investasi yang kemudian dibangun, investasi yang dibangun memang relatif lebih baik, sehingga ketika ada perang dagang, relokasi investasi yang terjadi itu meskipun ada yang masuk juga ke Indonesia, tetapi lebih banyak kemudian masuk ke negara tetangga kita seperti misalnya Vietnam, kemudian juga Malaysia. Jadi dua faktor tersebut yang menyebabkan kenapa tren PHK itu kita saksikan setidaknya dalam 2 hingga 3 tahun terakhir ini. Dan di dalam negeri sendiri, tadi yang kita masalah kapasitas manusia SDM kita, kemudian juga regulasinya juga belum sepenuhnya diselesaikan gitu PR-nya gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi alasan kenapa kita menyaksikan tren PHK yang saya pikir relatif mengalami kenaikan gitu ya dalam 3 tahun terakhir ini, Mas Jaya. Ya, nanti kita akan bedah lagi terkait dengan hal itu, apa yang kemudian masih menjadi PR. Tapi saya langsung ke Bang Bob Azam gitu. Bang Bob, ini kan bicara juga terkait dengan potensi dari PHK ini. Nah, dari sisi dunia usaha, bagaimana kemudian Apindo ini melihat kekhawatiran dari rekan-rekan para pekerja dengan tadi ancaman PHK massal dari industri keramik saja 55.000 lebih jika memang kondisi ini tidak membaik begitu. Belum lagi ada sektor-sektor industri lain, manufaktur yang kemudian tadi juga dijelaskan, ada beberapa faktor juga yang kemudian dijelaskan oleh Bang Yusuf tadi. Silakan dari Bang Bob Azam, silakan. Ya, sebenarnya kan dunia usaha dengan kondisi pekerja ini kan satu tarikan nafas ya, sebenarnya kongruen ini. Jadi kalau pengusahanya kena, ya otomatis pekerjanya juga akan kena gitu loh. Nah, jadi yang isu-isu yang diungkap di industri keramik, kemudian juga padat karya, kemudian juga manufaktur, sebenarnya bukan isu baru ya, tapi itu udah isu lama ya. Tapi kalau pengusaha yang teriak kan nggak didengar. Kalau serikat buruh kan pasti dengar lah oleh pemerintah ya. Nah, itu bedanya. Nah, kalau pengusaha teriak itu di hulu. Jadi sebelum kejadian udah teriak. Ya, tapi kalau pekerja kan teriaknya di hilir. Begitu di depan mata baru rame kan. Jadi agak telat nih kita sebenarnya nangani. Nah, sekarang saya ingin sampaikan bahwa selain problem struktural ya yang tadi disampaikan, kita juga menghadapi problem-problem yang di depan mata kita saat ini. Apa saja Bang Bob? Ya, bahkan juga ya masalah kenaikan harga energi, pelemahan rupiah, kemudian juga ada masalah logistik, kenaikan suku bunga, ya. Kemudian juga jangan lupa ada perubahan landscape. Ya, landscape industri, kemudian juga perdagangan sehubungan dengan adanya tarik ulur antara Cina dengan Amerika, kemudian diperparah lagi dengan perang Iran, Amerika, dan juga perubahan teknologi yang sangat cepat ya di sektor AI, artificial intelligence. Jadi pengusaha mengatakan bahwa ini bukan usaha Indonesia aja, ini seluruh dunia ya. Kita sedang menghadapi perfect storm. Ini perfect storm loh yang kita hadapi ya. Ini benar-benar badai level 5 yang kita hadapi. Belum lagi nanti ya Juli Agustus kita akan menghadapi kenaikan suhu ya, El Nino ya, El Nino Godzilla. Ya, di Eropa itu panasnya luar biasa. Itu akan menyebabkan terjadi kekeringan ya, kemudian gagal panen. Ya, jangan lupa listrik kita juga yang tenaga air. Ini akan terpengaruh juga. Jadi inflasi itu akan naik, ya, daya beli otomatis turun. Di lain sisi biaya produksi akan naik gila-gilaan gitu loh. Sehingga pengusaha itu nggak bisa dorong kenaikan di hulu itu ke kenaikan harga, nggak mungkin.
Karena daya belinya kan sekarang justru lagi merosot, ya apalagi suku bunga juga akan naik. Oke. Sehingga efisiensi itu ya tidak terhindari, udah jadi di depan mata ya. Itu negatif poinnya. Tapi sebenarnya ya di setiap ada tekanan sebenarnya ada kesempatan. Dengan perang US dengan China, China ini harus mengalihkan ya produksinya, negara-negara invest di China, itu yang kita bilang China plus one policy. Jadi sebenarnya banyak industri yang keluar dari China dalam rangka mempertahankan ekspornya ke US, dan gelombang industri yang pindah ini besar sekali. Ya katakanlah di kita ada Vietnam, ada Thailand, mereka nggak mampu menampung. Sebenarnya Indonesia ada pilihan, ya. Jangan lupa ASEAN itu hub production base dunia, ya. Bukan hanya ASEAN sendiri atau Asia, dunia. Jadi setelah China sebenarnya ASEAN lah production base. Nah dari ASEAN itu sebagian kecil adalah ya Vietnam, ya Thailand, ya Malaysia. Tapi kapasitas mereka terbatas. Indonesia sebenarnya punya peluang yang sangat besar. Makanya kita lihat ada fenomena yang unik terjadi di Indonesia. Di Jawa Barat banyak terjadi PHK, begitu juga di Jawa Timur. Tapi Jawa Tengah justru sekarang lagi butuh tenaga kerja. Saya baru dari Jawa Tengah ketemu gubernur. Banyak perusahaan-perusahaan yang di Jawa Tengah di pantai utara justru nggak punya tenaga kerja. Baik. Ya, padahal ada investasi masuk. Jadi kita lihat situasi ya. Kalau lihat manufaktur sekarang dan ke depan itu memang kita menghadapi perfect storm ya. Mungkin dalam 24 bulan ke depan kita akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Tetapi landscape ini berubah ya. Sebenarnya ini punya peluang besar dari Indonesia untuk menjadi kekuatan baru di sektor manufaktur. Oke. Nah, itu yang kita peluang lihat. besar ini yang kemudian harus dimanfaatkan begitu ya Bang Bob ya. Artinya ada perubahan landscape, ada perubahan teknologi tadi yang kemudian Bang Bob Azam katakan dari Apindo sendiri. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita Bang Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus juga Presiden Partai Buruh, dan sekarang kemudian juga sudah merapat ke dalam sistem yang kemudian membantu Istana sebagai penasehat Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Bang Said Iqbal, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mas. Terima kasih sudah hadir di kesempatan malam hari ini karena Bang Said Iqbal tentunya sedang dalam perawatan mata. Ini bukan gaya-gayaan. Minta izin ya. Minta izin. Baik, silakan. Terima kasih. Sambil memakai, kemudian yang ingin saya tanyakan, kalau tadi kita sempat berdiskusi di awal begitu, Bang Said, ini kan ancaman PHK kemudian menghantui para pekerja tanah air. Berbagai upaya kemudian dilakukan oleh pemerintah. Salah satu yang kemudian disampaikan oleh Bang Said Iqbal, melobi beberapa pimpinan di DPR untuk kemudian bisa menurunkan, pemerintah untuk menurunkan dari gas LNG. Akhirnya beberapa waktu lalu juga sudah diturunkan untuk harga gas LNG. Satgas dari PHK juga dibentuk. Nah, sebetulnya apa yang kalau kita amati yang harus lebih cepat lagi, progresif lagi untuk bisa menekan PHK ini, Bang Said? Ya, pertama kan harus tahu penyebab daripada PHK. Pertama adalah harus diakui daya beli masyarakat yang masih menurun ya, rendah. Oleh karena itu tugas pemerintah termasuk saya sebagai penasihat khusus Presiden memberikan analisis kebijakan pada Presiden dan juga Satgas PHK. Ada pimpinan DPR Bang Dasko, Pak Cucun, ada Mensesnek. Untuk bagaimana secara makro ekonominya dinaikkan dulu daya belinya. Salah satu diantaranya kan misal Pak Prabowo telah memutuskan kenaikan upah 6,5% 2025. Kenaikan upah di tahun 2026 juga meningkat 7-9%. Sistem jaminan sosial diperluas, sistem proteksi jaminan kehilangan pekerjaan. Itu perjuangan-perjuangan serikat buruh yang direspon positif oleh pemerintah, dalam ini oleh Presiden. Faktor-faktor lain tentu banyak. Nanti dari struktural tadi, salah satunya dijelaskan. Lalu juga perubahan landscape, teknologi, ya, AI. Betul. Dan yang kedua faktornya adalah prinsipal ini, misal katakan investor Jepang. Investor Jepang ini memutuskan, kan dia akan lihat dalam suasana perang Iran melawan Amerika Israel yang menimbulkan ketidakpastian dan meningkatnya biaya BBM dan gas industri non subsidi, dia kan akan lihat dia ada pabrik di Asia Pasifik, ada di India, ada di ada di Indonesia, ada di Vietnam, ada di Sri Lanka, Bangladesh. Dia akan lihat. Nah, kasus PT SAI di Mojokerto dan PT JAI di Pasuruan, saya terjun langsung.
itu saya temukan memang mereka berencana untuk memindahkan ke Vietnam. Walaupun ada sedikit lah, dari 45 line mereka produksinya wiring untuk mobil konvensional, kira-kira hanya 3 line yang akhirnya dipindahkan ke Vietnam. Karena saya turun langsung, saya minta advokasi, diskusikan dengan manajemen. Bahkan konjen Jepang di Surabaya juga ikut memberikan perhatian dari pemerintah. Saya juga ajak Kementerian Tenaga Kerja kan dan Dinas Tenaga Kerja. Akhirnya mereka putuskan bersama sampai 2030 tidak jadi pindah ke Vietnam. Jadi kan aman, tidak jadi. Kalau nggak itu bisa ribuan tuh. 20% itu ribuan ya. Ini update terbaru dari Anda ya Pak Said Iqbal ya. Tidak jadi pindah ke Vietnam. Ada sekitar 3 line lah. 3 line dari 45 line. Artinya kan mungkin karyawan berkurang mungkin ratusan lah ya ada. Nah, tapi mereka juga menyampaikan pandangan. Cobalah Pak Iqbal pikirkan, sampaikan juga ke Presiden. Jangan insentifnya semua ke industri otomotif listrik. Kami kan ada insentif pajak 0%, ada kemudahan dalam delivery on the time. Dan kami yang udah usaha hampir seperti di industri Jepang ini hampir 30 tahun berkontribusi buat negeri ini, seolah nggak dapat insentif, dianaktirikan. Baru kalau ada reaksi kebijakan di prinsipal, pemerintah baru bereaksi. Memang di sini saya ingin ketemu dengan Kementerian Perindustrian, Menperin, dan juga Menteri Investasi. Semua investasi harus diperlakukan yang sama. Karena investasi ini dia akan mencari daerah di mana yang ramah kepada mereka. Dan akibatnya kan ke tenaga kerja. Nah dari sisi saya kan saya tidak menginginkan ada PHK. Apalagi sikap Presiden Prabowo jelas. Jadi sama beririsan antara serikat buruh dengan Pak Presiden menginginkan sebisa mungkin tidak terjadi PHK. Nah, faktor lainnya adalah yang diakibatkan perang yang berkepanjangan ini menimbulkan ketidakpastian. Sehingga beberapa perusahaan yang orientasinya ekspor, yang barang bahan bakunya impor, itu terganggu banget. Kan ada fluktuasi mata uang rupiah yang melemah terhadap dolar. Mereka beli kapas misalnya Indo Tekstil dari India, dari Amerika, dari Australia. Ini yang kemudian harus kita mapping dulu. Nah, maka sebagai penasihat khusus Presiden, begitu selesai 1 hari dilantik, saya 3 strategi yang saya jalan. Pertama, saya turun ke bawah. Singkatnya apa saja Pak? 3 strategi ini. Turun ke bawah. 2, melakukan saran intervensi kebijakan. Intervensi kebijakan. Ya, contoh yang harga gas. Itu kan intervensi kebijakan. Kan dikeluhkan oleh industri granit dan keramik bahwa harga gas terlalu tinggi dan kemungkinan akan terjadi PHK, tapi nggak sampai 55.000. Tidak sampai 55.000. Anda memetakan artinya dengan penurunan harga LNG ini Pak Said, mereka bisa menekan sekitar berapa? Hanya 100-an orang lah. Ratusan orang? Ratusan. Dan itu paling cuma 700 orang. Dan Anda sudah pastikan langsung ke lapangan ya? Iya, saya turun ke bawah kan, makanya konsep saya turba. Memang seperti menambah luka, tapi yang dibutuhin buruh itu kok. Sementara ini ya, sambil masuk yang kedua. Dan dari teman-teman pengamat, dari teman-teman akademisi, bagaimana kita terus mengusulkan tentang intervensi kebijakan. Saya baru dari Danantara. Saya telah atas ini dari Danantara. Membahas tentang apa nih? Iya, bagaimana memastikan contoh industri pakerin di Mojokerto, jumlah karyawannya 2.700 terancam PHK. Kan saya harus datang cepat langsung. Saya datang ke sana, terjadi diskusi, oh ternyata dia ada uang 856 miliar, modal kerjanya, modal operasional ada di Bank Prima. Bank Primanya kolaps. Kemudian diambil OJK dan dikuasai aset-asetnya oleh LPS. Saya temui LPS. Pak Anggito, baik sekali Pak Anggito. Pak, ada uang berapa sebenarnya? Buka. Karena buruh itu butuh. Udah hampir setahun mau di PHK, nggak ada kejelasan upah, nggak dibayar. Pak Anggito bilang tinggal 159 miliar. Oke Pak, itu kita jadikan langsung pesangon buruh. Setuju Pak Anggito. Oke, saya cairkan. Tapi 2 dari 3 orang yang menandatangani harus tanda tangan. Oke, kita panggil pengusaha. Selesai. Artinya kalau kita intervensi kekuasaan, intervensi dalam kebijakan, itu akan mencegah yang terjadi PHK. Nah, setelah itu saya bertemu dengan Bang Dasko, pimpinan DPR, saya bertemu dengan Mensesnek, Ketua Satgas PHK. Saya menyampaikan bahwa perusahaan ini sehat, Pakerin ini. Dia bisa terjadi PHK 2.700 orang itu akibat Bank Prima. Nah sekarang bagaimana caranya? Dia udah nggak dipercaya oleh Bank Himbara kan? Nah, saya datang ke Bang Dasko. Udah kamu datang ke Pak Doni supaya yakinkan Danantara untuk bisa mengintervensi, bukan mengintervensi lah, meminta Bank Himbara membantu agar PT Pakerin
dapat modal sekitar 400 miliar. Saya tanya lagi Pak Anggito, berapa miliar lagi di ini? Kami diskusi, taktok cepet. Karena birokrasi kadang-kadang membuat sesuatu. Luar biasa, gerak cepat. Iya, nah akhirnya Pak bilang, udah nggak apa-apa. Baik. Bagus kok liquid dia 600 miliar. Selesai, bisa dibantu dan perusahaannya akan jalan lagi, merekrut lagi yang sebagian udah di PHK akan masuk lagi atau yang baru akan masuk. Dan yang terakhir, saya membangun jejaring. Orang bilang kan, jejaring itu, saya ini kan dianggap ngapain turun ke 1, 2, seberapa kuat Anda? Memang, tapi saya kan pemimpin serikat buruh, saya punya jejaring, ya nggak perlu anggaran. Saya punya KSPI, saya punya SPMI, bahkan di 38 provinsi, bahkan saya punya partai buruh 493 provinsi. Saya suruh mereka kerja. Lo mau bantu rakyat nggak? Lo mau bantu orang-orang yang membutuhkan bantuan? Mau bang, tapi nggak ada uang. Kalau ngandelin negara dengan anggarannya terbatas. Nah, dari situ mereka berjejaring dan kalau itu saya rasa membutuhkan di mana PHK-nya masif, kemudian kita bisa mencegah kayak kasus Pengtai 4.000 mau di PHK, akhirnya nggak jadi. Saya datang ke sana bersama-sama dengan Kemenaker, Pak Menaker sangat mendukung, Pak Dirjen, Ibu Dirjen PHI, Wamenaker mendukung, dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain pun termasuk Danantara, apalagi dengan adanya Satgas PHK. Jadi saya mengkombinasikan antara kemampuan di mana pemerintah membuat state policy, kebijakan negara, dan kemampuan untuk lihat ke lapangan. Kalau nunggu undang-undang, nunggu permen, nunggu PP, itu udah bergelimpang semua. Rasa-rasanya ini alasan Pak Prabowo memilih sebagai penasehat presiden. Luar biasa. Gerak cepat. Kalau itu nggak tahu. Kita akan tanyakan seperti apa dari KOR sendiri, dari Apindo sendiri seperti apa yang kemudian dilakukan oleh tadi Bang Said Iqbal, turun langsung ke lapangan, intervensi secara langsung. Nah ini yang kemudian dibutuhkan gerak cepatnya untuk kemudian bisa menghadang badai PHK. Kita masih akan kembali diskusi kita di Arah Angin TVRI, tetap bersama kami di Arah Angin TVRI. Kami kembali saat lagi.